Ya, ya. Jadi seperti itu ya yang saya maksud. Jadi saya melalui semuanya itu bukan hanya dalam waktu yang singkat, tapi cukup banyak waktu yang saya pergunakan dan panjang sekali waktunya untuk saya memperoleh seluruh kebenaran itu, yaitu di dalam gereja Katolik. Ya. Nah, itu tentunya juga saya sertai dengan doa, ya. Nah, makanya saya juga meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan ini mana toh ya, gerejamu ini yang mana gitu. Karena banyak gereja itu mau macam-macam gitu. Ya toh, ada juga yang agama-agama yang lain itu gereja ini sendiri ini banyak yang namanya A, B, C sampai Z. Saya itu bingung. Makanya saya itu juga berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan ini gerejamu ini yang sejati itu yang mana tuh gitu. Nah, saya juga berdoa sama Tuhan ya. Nah, dan semuanya itu bukan juga oleh karena usaha saya ya, tetapi juga semata-mata itu oleh karena kasih Tuhan kepada saya untuk dapat mengerti akan seluruh kebenarannya ya. Nah, walaupun sebenarnya saya ini juga masih banyak dosa, saya ini juga tidak sempurna ya. Masih banyak kelemahan-kelemahan saya dalam mentaati perintah-perintah Tuhan yang secara pribadi buat saya gitu, ya. Nah, saya tidak mengerti juga ya mengapa Tuhan memberikan kepada saya pencerahan tentang seluruh kebenaran yang utuh gitu. Ya, saya hanya mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Pengasih ya. Yaitu tadi, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya, dalam hal ini juga jangan diartikan terus minta harta, minta kebutuhan hal duniawi. Ya, Tuhan sendiri berkata kok bahwa kekayaan itu adalah tipu daya. Kamu yang diminta selalu duit, selalu kekayaan ya. Beda yang dimaksud Tuhan di sini ya. Dimaksud Tuhan di sini adalah carilah maka kamu akan mendapatkan. Itu yang sesuai dengan maksud Tuhan, yaitu untuk keselamatan jiwa kita. Gitu. Nah, karena itu, ya Tuhan itu Maha Pengasih. Karena saya ini orang yang banyak dosa, maka dari itu saya dikasihani oleh Tuhan. Nah, dengan menjadikan saya itu menemukan gerejanya yang kudus dan apostolik itu, yaitu gereja Katolik. Sebab di dalam gereja Katolik lah kerahiman dan pengampunannya itu banyak sekali, melimpah di dalamnya. Ya. Nah, sehingga saya ini yang banyak dosa dan masih lemah dan sebab kekurangan ini ya, itu saya dapat dibenarkan dan dimerdekakan oleh kerahiman Tuhan, belas kasihan Tuhan itu di dalam gereja Katolik. Dan sehingga kuasanya itu menjadi nyata dan sempurna di atas dosa dan kelemahan saya. Gitu. Nah, jadi sebab Tuhan itu juga ingin semua manusia itu selamat. Gitu. Nah, bukankah Tuhan itu turun ke dunia ini dia mau rela disiksa dan hingga mati di kayu salib itu dan akhirnya bangkit itu kan juga demi agar manusia ini selamat gitu loh. Yaitu memperoleh hidup kekal abadi di dalam kerajaan Allah. Ya kan? Jadi tujuan Yesus itu kan itu sebetulnya turun ke dunia itu. Ya. Nah, dan juga pesan saya, janganlah terlalu khawatir akan kekhawatiran tentang dunia ini. Ya. Sebab apa yang kita khawatirkan tentang hidup kita di dunia ini, ya, apa yang akan terjadi setahun lagi, 2 tahun lagi itu belum tentu seperti apa yang kita bayangkan. Ya. Belum tentu terjadi. Baik itu bayangan kita yang buruk atau bayangan kita yang senang, itu belum tentu terjadi. Banyak melesetnya, banyak melencengnya, gitu. Banyak nggak cocoknya, seperti apa yang kita bayangkan.
Sebab segala sesuatu di dalam dunia yang fana ini, ya, isinya itu serba tidak pasti. Ya, isinya itu serba tidak pasti, ya, dan selalu berubah, gitu. Hanya ada satu yang pasti, yaitu semua yang hidup di dunia itu pasti akan mati. Itu aja yang pasti, ya. Karena itu waspadalah akan tipu daya dari iblis, ya, berupa kekayaan yang enak-enak, itu hati-hati, ya, terutama kekayaan itu. Sebab banyak orang itu juga jatuh itu oleh karena kekayaan, ya. Dan kekayaan itu lebih banyak itu menimbulkan masalah. Loh, kamu lihat aja berita-berita di mana-mana itu ujung-ujungnya itu ya karena duit, karena kekayaan itu yang lebih banyak menimbulkan masalah dan bahkan jerat hingga menjadi kebinasaan gitu bagi manusia yang selalu mengejar-ngejar kekayaan itu. Nah, dan banyak juga orang yang bergelimpangan dengan harta, tapi jiwa dan hatinya juga nggak bahagia. Itu banyak. Contoh-contohnya itu banyak, yang populer, yang duitnya banyak, akhirnya gantung diri, bunuh diri. Nah, apa itu? Kan aneh kan? Gitu. Jadi, tipu daya kekayaan itu. Jangan selalu mengukur kebahagiaan itu selalu dengan banyaknya harta. Ya. Ya. Dan juga banyak misteri Allah di dalam setiap kejadian. Ya. Di dalam setiap kejadian, banyak misteri Allah itu yang sulit untuk kita itu mengerti dan kita pahami. Ya. Dari zaman dulu hingga sekarang. Kadang-kadang ada suatu kejadian ya, di mata manusia itu adalah sebuah tragedi atau sebuah peristiwa yang menyedihkan. Ya. Tetapi sesungguhnya Tuhan mengizinkan itu terjadi, itu di dalamnya itu ada berkat dari Tuhan. Gitu. Jadi jangan selalu berkat itu diibaratkan dapat uang banyak, karirnya sukses. Jangan selalu diidentikan itu dengan hal-hal duniawi. Gitu. Yang lebih penting itu adalah hal-hal kerohanian yang sehingga kita itu lebih terang untuk menuju dalam kerajaan Allah. Itu yang lebih penting. Ya. Jadi jangan selalu dikaitkan dengan masalah hal-hal duniawi. Ya. Ada juga di mata manusia ya sebuah satu peristiwa nampaknya itu sebagai hal yang menggembirakan. Gitu. Nah, menggembirakan. Wah, karirnya sukses, pekerjaannya sukses, maju, banyak duit datang, itu banyak dapat uang. Tapi sebenarnya itu adalah jebakan daripada iblis. Gitu. Jadi hati-hati. Gitu. Ya. Jadi tidak, seperti Tuhan sudah pernah bilang, hati-hati dengan tipu daya kekayaan. Ya kok malah banyak orang tuh ngukur berkat Tuhan itu dari banyaknya harta. Loh itu ya keliru. Gitu loh. Berkat Tuhan itu adalah pertobatan, ya, lebih dekat dengan Tuhan, ya, semakin mengerti firman Tuhan, ya. Nah, itu berkat yang sesungguhnya, gitu. Itu berkat yang sesungguhnya. Jadi kita berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jangan rasa syukur, ya. Itu berkat Tuhan yang sesungguhnya itu, ya, gitu. Nah. Sekali lagi saya juga bukan seorang pastor ya, saya juga bukan seorang pendeta. Saya ini adalah orang biasa, manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kelemahan ya. Nah, dan tanpa kuasa Tuhan dan kasih Tuhan ya, saya juga tidak akan mampu membagikan kepada kalian semua tentang masalah ini ya. Jadi saya juga itu oleh karena kuasa Tuhan dan kasihnya Tuhan gitu ya. Ya, pada akhirnya saya juga tidak lupa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan ya, serta juga pada semua teman-teman saya atau semua orang yang sudah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Dan juga kepada semua website Katolik ya di internet ya dan websitenya Kristen di luar Katolik yang sehingga saya bisa mengkomparkan untuk saya bisa merenungkan gitu. Nah untuk saya dalam memperoleh
ajaran-ajaran kebenaran yang utuh dan gereja Kristus ya, yang di dalamnya itu terdapat suatu kebenaran yang utuh dan absolut. Saya mengatakan absolut. Memang benar-benar di gereja Katolik itu kebenarannya yang utuh dan absolut. Itu yang ada di dalam gereja Katolik. Ya, semoga video saya ini bermanfaat bagi kamu sekali lagi untuk pencerahan dan untuk sekaligus bisa mungkin mendorong kamu untuk lebih serius di dalam membaca Alkitab dan belajar tentang yang berkaitan dengan itu, yaitu sejarah-sejarahnya ya. Nah, oke, semoga kita mempunyai telinga ini memang benar-benar adalah telinga yang mendengar dan mata yang benar-benar melihat. Terima kasih. Salam damai dalam Kristus Tuhan selalu beserta kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.